akan kalahkan dia. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Oke, kalau untuk sinematografinya sendiri, Sri Asih sudah mengadopsi 5 unsur sinematografi. Yang pertama ada kamera angle. Awalnya hanya menggunakan teknik-teknik dasar seperti eye level, shoulder level, dan juga low angle. Tetapi pada pertengahan film, Sri Asih sudah menggunakan bermacam variasi dari kamera angle ini sendiri, yaitu high angle, low angle, dan juga overhead shot. Nah, untuk overhead shot, Sri Asih ini sering menggunakan untuk memperlihatkan keadaan-keadaan di sekitar, terutama ketika yang pertama ada ketika gunung berapi itu meletus, dan juga ketika Alana atau Sri Asih itu berhasil mengalahkan atau menjatuhkan musuhnya di ring tinju. Kemudian yang kedua ada continuity. Ketika Sri Asih melawan villainnya atau roh jahat, scene tersebut tetap berlanjut atau tetap mempertahankan continuity-nya menggunakan teknik match on action. Jadi tujuan menggunakan match on action ini sendiri adalah untuk agar film ini terasa lebih mengalir tanpa gangguan apapun. Kemudian yang ketiga ada teknik cutting. Nah, untuk teknik cutting dari film Sri Asih ini sendiri sangat menarik bagi saya, apalagi ketika perpindahan satu scene, yaitu ketika seorang wartawan senior itu dibunuh menggunakan senapan. Jadi ketika si wartawan senior ini ditembak, kursi yang diduduki oleh beliau ini jatuh. Tetapi sebelum kursi itu jatuh mengenai tanah, adegan tersebut langsung di-cut, kemudian dilanjutkan dengan scene berkas atau file yang jatuh ke meja. Teknik cutting tersebut menarik bagi saya karena dengan teknik cutting tersebut bisa menghasilkan transisi yang cepat antara satu scene dan scene lainnya. Nah, yang keempat ada close up. Di film Sri Asih ini sering menggunakan teknik extremely close up untuk memperlihatkan detail yang ada di mata Sri Asih. Jadi Sri Asih ini diceritakan sering melihat wujud dari Dewi Api yang cuma dia sendiri yang bisa ngelihat gitu. Jadi terlihat api-api di mata Alana yang menggambarkan Alana sedang melihat Dewi Api. Kemudian yang kelima ada composition. Nah, di composition ini Sri Asih sudah sangat baik menggunakan teknik-teknik atau bermacam-macam jenis-jenis komposisi yang ada di perfilman. Nah, salah satu komposisi yang menarik bagi saya adalah komposisi yang bernama frame within a frame. Jadi, di adegan tersebut memperlihatkan Sri Asih yang sedang meninju villainnya, si roh jahat, tetapi di dalam adegan tersebut, di dalam satu frame itu ada sebuah bulatan besar yang berada di tengah. Kemudian di dalam bulatan tengah itu Sri Asih terlihat sedang melawan si villainnya. Jadi itu yang dinamakan frame within a frame. Jadi itu komposisi yang sangat menarik bagi saya karena jarang digunakan di film-film Indonesia. Untuk mise-en-scene, setidaknya ada 6 elemen yang dapat dianalisis dalam film Sri Asih. Yang pertama ada desain, set, dan properti. Karakter Alana yang diceritakan merupakan seorang atlet bela diri, menjadikan film ini memilih banyak tempat syuting pada sebuah arena berolahraga seperti gym dan ring tinju, serta didukung dengan beberapa properti seperti sarung tinju, samsak, dan beberapa alat untuk olahraga lainnya. Yang kedua ada kostum dan tata rias. Penggunaan kostum sudah sesuai dengan karakter-karakter yang ada pada film ini. Sebagai contoh ada karakter Matteo yang digambarkan sangat kaya karena berasal dari keluarga mafia. Status kaya itu digambarkan dengan Matteo yang sering menggunakan pakaian mewah serta dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris mahal. Hal menarik dari kostum yang ada pada film ini tentu saja pakaian yang digunakan oleh Alana saat berubah menjadi Sri Asih. Kostum tersebut sukses memberi kesan bahwa Sri Asih adalah sosok yang tangguh, gagah, dan kuat. Hal ini juga menggambarkan kekuatan Sri Asih yang diceritakan setara dengan 250 pada dewasa. Tak lupa dengan selendang sakti yang terdapat pada kostum Sri Asih juga divisualisasikan dengan baik. Yang ketiga, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Alana, sang tokoh utama, diceritakan sering mengalami ketidakstabilan emosi saat Dewi Asih atau Sri Asih berusaha untuk menguasai tubuhnya. Alana sukses menyampaikan pesan kemarahannya melalui ekspresi wajah yang terlihat kesal dengan tatapan tajam serta diimbangi dengan bahasa tubuh yang sangat memperjelas rasa marahnya. Seperti dia yang sering tidak bisa mengontrol kekuatannya sehingga sering memukuli orang-orang.
Selanjutnya ada pencahayaan dan warna. Ada beberapa jenis penggunaan lighting pada film ini. Pada scene setelah mobil tabrakan di awal film, terlihat penggunaan beberapa teknik pencahayaan. Di antaranya adalah low key lighting yang menjadikan scene tersebut memiliki tone yang gelap dan memiliki banyak bayangan. Dan penggunaan soft lighting pada tokoh untuk menambah efek dramatis dan menggambarkan situasi pada scene tersebut. Penggunaan lampu yang berwarna merah juga menambah ketegangan dan semakin memperkuat kesan mengerikan yang terjadi pada peristiwa tersebut pasca letusan gunung berapi. Yang kelima ada penempatan karakter atau objek dalam bingkai. Salah satu contoh penempatan karakter pada film ini adalah establishing shot atau shot pembuka dari suatu adegan. Shot ini berfungsi untuk memperjelas atau memberi informasi tentang awal dari suatu adegan atau permasalahan agar adegan selanjutnya bisa mudah dipahami. Shot ini dapat dilihat pada scene ketika kelompok mafia Matteo mendatangi tempat latihan milik Alana. Terlihat jelas bahwa kelompok mafia tersebut datang untuk mencari Alana. Kemudian diperjelas dengan dialog antara kelompok mafia dengan ibunda dari Alana. Dialog tersebut berisi tentang tawaran yang diberikan oleh kelompok Matteo agar Alana mau bertanding dengan Matteo, namun Alana dipaksa harus mengalah. Tentu saja ibunda dari Alana pun menolak tawaran tersebut. Berawal dari adegan itulah, akhirnya banyak masalah yang menimpa keluarga Alana. Yang keempat ada kedalaman ruang atau depth of space. Terdapat beberapa penggunaan jenis kedalaman ruang pada film ini. Beberapa contoh dapat dilihat pada scene awal ketika diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berbicara sambil memandang sebuah gunung. Scene tersebut dapat dibilang menerapkan jenis kedalaman ruang dangkal atau shallow space. Objek yang berada di posisi yang bersebelahan atau bersampingan menjadikan gambar tampak flat karena tidak ada kedalaman antara objek. Selain itu, penggunaan matte shot atau shot extension juga diperlihatkan pada scene awal tersebut. Merujuk pada definisinya, shot extension adalah sebuah cara untuk memadukan dua gambar atau lebih dengan materi filmnya menjadi sebuah hasil akhir. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa gunung berapi yang ditampilkan pada scene tersebut bukanlah gunung berapi yang asli, melainkan hasil editan atau CGI yang kemudian digabungkan dengan rekaman real atau rekaman asli pada adegan tersebut. Halo semua, kenalin aku Andini Setiamurti dari Ilkom A dengan NIM 2102056018. Jadi video ini untuk memenuhi tugas nge-review film. Jadi dalam kelompok kami pilih film Sri Asih yang bakalan kami review. Jadi tugas aku adalah bagian naratif. Tema dari film ini menceritakan tentang sosok perempuan yang memiliki kekuatan super yang diturunkan oleh Dewi Sri Asih yang ditugaskan untuk menegakkan keadilan dan melawan kejahatan. Terus ada pun latar tempat dari film Sri Asih ini yang saya tangkap itu ada di kaki gunung berapi, terus ada panti asuhan, ring tinju, rumah susun, rumah orang tua angkat dari Alana, terus bar, kantor, rumah sakit, rumah Eyang atau rumah Kala teman Alana, terus ada pabrik. Berikutnya tentang latar waktu yang saya lihat dari film ini mengambil dari pagi, siang, sore, dan sampai malam. Bagian penokohan yang menjadi pemeran utama atau tokoh utama dalam film Sri Asih ini yaitu Pevita Pierce sebagai Alana yang memiliki kekuatan super yang menegakkan keadilan dan melawan kejahatan yang ada di lingkungannya. Ada juga pemeran-pemeran tambahan yang mendukung dalam jalannya film ini lebih menarik. Yang pertama itu ada Reza Rahardian yang berperan sebagai Cik Miko atau polisi miskin dan dia juga ternyata bersekutu dengan iblis. Terus ada Jeffrey Nicole yang berperan sebagai Tangguh, yaitu sahabat masa kecil Alana pas di panti asuhan. Terus ada Randy Pangalila sebagai Matteo Adinegara, yaitu anak mafia yang manja, sombong, dan angkuh. Dan ada Surya Saputra yang berperan sebagai Prayogo, yaitu ayah dari Matteo atau bos mafia. Berikutnya ada Christine Hakim, yaitu Eyang Mariana.
Ada Dimas Anggara berperan sebagai Kala, ada Revaldo yang berperan sebagai Jagau, ada Rio Bayu yang berperan sebagai Gani, ada Jenny Zhang yang berperan sebagai Sarita. Terus alur dari film ini menurut saya menggunakan jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan menceritakan kisah sosok anak kecil yang lahir bersamaan saat letusan gunung berapi yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal, menjadikannya anak yatim piatu yang dititipkan di panti asuhan, kemudian diadopsi oleh ibu tirinya yang kaya. Tapi Alana pas besar ini dia sulit mengendalikan emosinya. Tidak hanya itu, Alana juga memiliki fisik yang semakin hari semakin kuat, lebih dari manusia normal atau manusia pada umumnya. Alana menyadari bahwa dirinya bukan manusia biasa, melainkan dia itu keturunan dari Dewi Sri Asih yang memiliki kekuatan super untuk melindungi orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang tertindas. Fans dari cerita ini menurut saya hal yang menegangkan itu pada saat orang tuanya berada di kaki gunung meletus pada saat itu, dimana pas saat itu mereka sedang berfoto atau mengambil gambar, tiba-tiba gunung yang di belakang mereka meletus mengeluarkan asap yang seolah-olah mengejar mereka dari belakang. Di situ menurut saya sangat menegangkan ya, dimana pada saat itu orang tua dari Alana ini sangat ketakutan, apalagi ibu Alana ini sedang mengandung Alana. Jadi menurut saya itu sangat tegang karena panik, terus ditambah perutnya lagi sakit, kayak mau melahirkan seperti itu. Jadi pada saat itu bapak dari Alana ini membawa mobil begitu laju sampai mereka mengalami kecelakaan. Pada saat itu ada seorang nenek-nenek yang menolong ibu Alana dan membantu ibu Alana melahirkan. Pada saat itu juga pas Alana lahir muncul Dewi Api. Bahasa yang digunakan dalam film Sri Asih menurut saya dan menurut pemahaman saya itu mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baku, dan menurut saya itu agak sulit, sedikit agak aneh, soalnya mereka tidak menggunakan bahasa sehari-hari dan juga ada menggunakan bahasa Jawa. Sudut pandang dalam film Sri Asih ini menurut artikel yang saya baca diambil dari sudut pandang sutradara yang ingin mematahkan stigma di masyarakat tentang perempuan adalah makhluk lemah dan emosional. Dari unsur ekstrinsik dalam film Sri Asih. Unsur ekstrinsik terdiri dari dua aspek, yaitu aspek tindakan sosial dan interaksi sosial. Dalam tindakan sosial ini kita bisa melihat bagaimana suatu jabatan itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam sepanjang film ini. Seperti saat Jagau, yaitu seorang kepercayaan dari Matteo, meminta Alana untuk mengalah saat pertandingannya nanti melawan Matteo. Lalu interaksi sosial. Interaksi sosial ini kita bisa lihat bagaimana keluarga di negara itu selalu berusaha menghalalkan berbagai macam cara agar tujuan mereka itu dapat tercapai. Selain itu, dari segi pengambilan angle kamera, penggunaan warna yang digunakan dalam presentasi ini bisa dibilang sangat dapat menggambarkan bagaimana jabatan itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lalu ada juga latar belakang sosial yang digunakan dalam film Sri Asih ini. Latar belakang sosial yang digunakan itu adalah sudut pandang dari seorang Alana, yaitu seorang pegulat yang tinggal di kota Jakarta. Selain itu juga film Sri Asih ini menggambarkan sisi lain kota Jakarta. Dapat dilihat dari scene dimana saat Alana bertemu lagi dengan Tangguh setelah sekian lama. Tempat tinggal Tangguh itu digambarkan dipenuhi dengan kekerasan dan juga kekacauan. Lalu ada juga nilai agama. Dalam film Sri Asih ini terdapat suatu kepercayaan, yaitu bagaimana orang-orang percaya bahwa sebelum adanya kehidupan itu terdiri dari dua kaum, yaitu kaum Dewi Asih dan kaum Dewi Api. Lalu adanya orang-orang yang memiliki kekuatan yang terpilih dari Dewi Asih. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.